Pada Tuak, Yo, saya lah. tak kalau jalo ka diserahkan angku kari Abdul Manaf. Tak kalau kato ka disampaikan, basusun jari meminta maaf. Sudah. Kapakai pada Tuak salam ditibukan. Menita. Maaf pada Tuak. Yo, saya. Salam sambah tiba di pada Tuak mah minta kadang-kadang sekali gawa beribu kali ampun. Maaf pada Tuak. Yo. Sambah tiba di pada Tuak. Menita lah. Sungguh pun pada Tuak surang namo sambah nak sampai ganoknya lah juang kuning mama alim ulama cedak pandai sudah bendang dalam negari. Kapai tampek bertanyo kau pulang tampek babarito. Bundo kanduang limpapeh rumah negarang Sumara alam Minangkabau. Unduang-unduang ke Madinah payang panji ke Sarugo. Setaruhnya kepada generasi muda parik pagar dalam negari. Elok tapian dek nan mudo, elok kampung dek nan tuo, elok negari dek pangulu, elok musajid dek tuangku, elok rumah dek bundo kanduang. Kecimpuang paminan mandi, rasian paminan lalok, ko indak tasambah je tasalami, jo maaf sajo ambo atok. Sama-sama. Nah, maaf pada Tuak. Yo, baik. Kan. Allah nak menjadi jenis kedatangan dari badan diri ambo terhadap diri pada Tuak kini ko ialah kok icaliak wakatu lah bajalan juo. Kok harilah barembang malam pulo. Adonan taniat tanasa di hati nan tak kilang-kilang di mato. Ayolah pada Tuak minta izin jusipai ambo kepada Tuak kini ko labuliah acara kita ngopi ngobrol pintar yang bertemakan beradai pada malam kini dimulai pada Tuak. Segitu sama kepada Tuak. Lah sampai dek dapat Datuk Labih Sultan. Sa kira-kira pada Tuak. Kok nan sepanjang pemerintahan Labih Sultan ialah kato sabananyo nan taserak ke tengah-tengah nan tatabuah ke muka rapik nan terlimpah tibu di ambo. Ambo sambui je muka janih, ambo terima je hati suci, ambo junjung bagi mangkuto, ambo tanai bagi gemalo, tapi semantang pun bak itu bak pituah Labih Sultan juga ki. Nan tantang di hari nan kini tagak kita berpusu duduk kita berumpuak iyo di ado niat nasar nafasu jo kada hati. Manolah rupanya na menjadi niat nasar nafasu jo kada hati ialah dekkan membawakan amanah dari pimpinan redaksi kita satantang program di Suara Minang TV di malam nanti sarinanko ialah untuk program beradai. Dan satantang itu Labih Sultan nanti pak di badan diri saya lah bak pitua dek orang tua kita lah apih bak balantai kulit lah tarang bak bajalan siang bahasa Arab bahasa Bugi bahasa Bingasar je kan Allah bayi barat pamangkanan kok lah sadang lama di timpo mani sadang taselo di tangga hati dicancang tangga dua cancang ditingkik tangga dua tingkik di rantang bana namuahnya panjang elok dipuntanya seringkik satantang minta ya pintu Labih Sultan tadi lah sekiro iko dan izin dari saya lah bisa kita mulai Ya. insyaallah Sampai pada Tuak. dibilang Allah Labih Sultan. Sepanjang pernyataan pada Tuak nangkat tengah tadi lelok sorodana rancak rupo dilek. Artinya bana inggo dia nanti yang indak mematah masuk kalau buat hati simpan dalam ranggo dado. Iya. Sabana itu kasayahannya. Betul. Ya. Maaf pada Tuak. Iya. Bak kecil pada Tuak juga rasanya sepanjang pernyataan pada Tuak tadi iyalah tapi ambil kesimpulan bagi orang kini gabak dulu tando ke hujan, cebang di langit tando ke paneh. Nampaknya pada Tuak pinta lai berlaku kendak li babari. Harap maklum ambo tu pada Tuak kalau boleh kita mulai. Lalur saja oleh Labih Sultan. Kalau begitu kita pemirsa siapa pemirsa kita pada Tuak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV sarto dun sana ambo di masa jo berado. Alhamdulillah pada malam hari kini Isnin 5 baleh Agustus di warsa 2022 basobok kita balia dalam acara ngopi ngobrol pintar yang bertemakan baradai. Adek bersandi syara bersandi kitabullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua kita sampaikan salat beriringan salam untuk arwah yang lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lupa pula kita sampaikan. Pemirsa, doa dari kami seluruh kru Sarato Bapak narasumber kita setiap saat waktu selalu kami sampaikan, kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa Sarato Dusana kami di masa jo berado mudah-mudahan selalu sehat dan sukses menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Itu pada Tuhan. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.
Pemirsa Suara Minang TV, malam kini merupakan malam ataupun edisi ke-8 kepada Tua. Ya, alhamdulillah. Terusnya kinilah malam ke-9 atau edisi ke-9, tapi berhubung karena ada kegiatan kita patang pada Tua dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kita nan ke-77, maka agak tertunda satu episode atau satu kurun waktu. Tapi alhamdulillah malam kini Pak Datuk Panjalam beliau hadir bersama kita untuk melanjutkan pembahasan ataupun perbincangan kita tentang adat kita, adat Minangkabau pada Tua, yang indak lakuak di hujan, indak lakang dek paneh. Orang Padang manjik manang, dianjik lalu di Parampek, Parampek lalu di Patigo. Pemirsa, kok dirantang umurnya panjang, elok dikumpan dengan singkek, singkek sekiro ke Paguno. Ya pada Tua. Ya. Betullah pemirsa, kita langsung menemui narasumber kita, Bapak Datuk Panjalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini pada Tua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat pada Tua ya. Subhanallah. Yalah. Pada Tua di suasana Agustus kok pada Tua, ya mungkin rasa syukur kita. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-77 kita ya. Subhanallah. Mudah-mudahan masyarakat kita ataupun warga kita yang berada di peranah maupun di perantauan selalu memahami bahwa makna dari kemerdekaan itu betul Tua. Betul. Iya Allah. Iyalah. Jadi kita sama-sama mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 pada Tua. Iya. Subhanallah. Pada Tua. Iya, alhamdulillah. Bapantul lah bocek. Boleh. Janih ayahnya batang umbilin. Rancak dicaliak di hari Sanjo. Malam kini ko kita mengkaji tali tiga sapilin. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dosana kita insyaallah. Adat berdiri di Pariangan. Dipakai koto, dipakai suku dan nampak. Selanjutnya nanti satali jo tali tiga sapi, tungku tiga sejarangan. Nah, karena nan dua untuk saliang badakean. Badakean itu betul ya. Iya. Pada Tua. Iya. Sesuai dengan judul pembahasan kita kok. Kalau kita caliak memang ya unik Minangkabau pada Tua. Iya, unik mana itu? Unik pada Tua ya. Iya. Dari segi keturunan kita menggunakan matrilineal. Kemudian dari segi kepemimpinan tersebutlah nanti tadi. Iya. Tungku tiga sejarangan, tali tiga sapilin. Jadi insyaallah malam itu kita cuba ulih pada Tua. Insyaallah kita bahas baabana nan sabananya apa tu nan yang kita sebutkan tadi. Tungku tiga sejarangan, tali tiga sapilin. Pada Tua, mohon dicucuk papahkan kepada Tua. Apakah nan disebut tungku tiga sejarangan, satu tali tiga sapilin kepada Tua? Silakan pada Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta ampun saya kepada segala nenek awak saya dan tua-tua, kepada bunda kanduang dan samo di dalam nambak pituah kita juga dan satantang di hari nan kini kok tak lebih kok tak kurang kok tak tiba di bari yo paheknya insyaallah nan dari ambo ampun je maaf meminta. Sesuai dengan permintaan daripada pimpinan redaksi kita kini di dalam rangka memperingati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Iya betul. Ya lah 77 kini kita mencoba mangke untuk tema dan di malam kini itu adalah tungku tiga sejarangan. Nah, kalau kita calik tungku tiga sejarangan nambah tali tiga sapilin itu tadi, itu kalau kita calik di dalam tambo itu ada tertulis di kaba Cindomato. Iya betul. Ya. Tapi kalau di dalam pantun-pantun adat itu memang ada disebut di dalam pidato rajo-rajo. Iya. Jadi tema kita hari ini kok masih mengutip perbilangan adat yang ada di dalam tambo itu tambo Cindomato ataupun yang ada di dalam pidato rajo.
Nah, ambo mulai kini dari yang ambo tahu dari pidato Rajo. Bunyinya Ya. kurang lebih modeko Pak Labi Sultan. Ya, silakan. Adat bajajang naik batanggo turun kamanakan barajo ka mama barajo ka penghulu. Ya. Penghulu barajo kamu pakat. Manembak tibo di hulu kanela anak anggang jodoh apo cupak dek penghulu mananti kato nan sayo. Ya. Orang Makkah membawa raju, orang Baghdad membawa talua dimakan bulan puasa. Rumah gadang basan di batu, adat basan di alua nang kaganti rajo. Ya. Cuba dak ambil kagulai talatak di tengah padang, apa titah dek pegawai. Ditilik di dalam undang-undang. Cuba dak ambil kagulai dimakan di bulan puasa, apa cupak dek pegawai, baru lihat titah dari rajo. Ya. Bukan do murah menjadi rajo, pandai menghukum adik-adik lagi jadi di jasano, arif budiman nan bapakai, panyayang ke hamba rakyat nan badarai. Panyantun ke orang dagang, tahu dikieh dengan bandiang, tahu di ujung kato sampai. Adat limbago menjadi rajo, barani bakato bana, takwi de karena salah, lapang dado bakato kato, jadi usah membuang kawan, gapuk nan usah membuang lama. Jika kita menjadi rajo, lahirnya orang menyambah, batin awak nama menyambah, rajo adi, rajo disambah, rajo lalim, rajo disanggah. Tak kalau masa dahulu sirih naik bajunjuangan, antimun mengarang bungo, bumi sanang padi menjadi manusialah bakambangan, saalam minang kabau nangko. Ya. Di sinan rajo nan batigo, rajo batigo badun sana. Tungku tigo sajarangan nan bak tali tigo sapilin, iolah rajo tigo selo. Rajo tigo selo. Ya. Nan surang rajo dibuo menganggam adek jolimbago nan bernamo rajo adat. Nan surang bandar rajo sumpur kudui, nan mamaci hukum kitabullah, nan disabui rajo ibadat. Rajo badan. Nan surang rajo di Pagaruyung, nan mamutui nadang gantiang, nan duduk di ulak Tanjung Bungo di dalam nagari Pagaruyung, kajadi rajo alam Minangkabau nangko. Ya. Nah, itulah rencana ambo, mama ambo, bundo kanduang yang ada di Batam khususnya maupun di mana saja berada. Jadi untuk terminologi, Ya. tungku tigo sajarangan tali sapilin. Kalau kita sabui di sejarahnya, itu bermula dari tiga rajo yang pernah memerintah di alam Minangkabau, dan disabui Rajo Tigo Selo. Rajo tigo selo. Ya. Jadi kita di zaman kemerdekaan kena Ya. Rajo Tigo Selo sudah tidak memerintah secara politik lagi, kini Republik Indonesia. Ya. Tetapi sebelum itu di alam Minangkabau dan disabui Tungku Tigo dan sajarangan tadi itu adalah Rajo Tigo Selo menurut sejarah. Sejarah. Ya. Ya, itu ada dalam tambo apun dalam pidato-pidato adat. Nah, Rajo Tigo Selo itu menunjukkan bahwa struktur pemerintah Minangkabau di zaman adat itu bukanlah rajo yang bersifat mutlak. Ya. Jadi di dalam konsep tradisional tungkunan tigo sajarangan, talinan tigo sapilin tadi itu ada unsur rajo alam di Pagaruyung. Rajo alam. Ikolah yang memaci pemerintahan seluruh alam Minangkabau. Ya. Kemudian ada nan disabui rajo adat. Ya. Itulah rajo nan dibuo. Di Lintau Buo. Lintau Buo, ya betul. Kemudian ada rajo nan di Sumpur Kudus nan disabui rajo ibadat. Ya. Dari ketiga konsep pemerintahan ikolah tampak di kita bahasa alam Minangkabau tadi. Ya. Ya, di samping pemerintahan sah menurut kerajaan, ada lagi dua pemerintahan lain yang harus diakui karena mengakomodir nilai-nilai dan adat yang ada di dalam satu negari. Apakah itu? Ya. Itu yang berwarna rajo adat dan rajo ibadat. Ratu Nah, adat. kalau masuk kepada dua perlembagaan Ya. atau dua tata hukum yang ada di alam Minangkabau di zaman itu. Ya. Sehingga pengejawantahan dari ketiga unsur pemerintahan tadi di alam Minangkabau Ya. diturunkan di tiap-tiap nagari. Karena memang menurut Tambo disabutkan bahwa penghulu itu adalah khalifah dek rajo. Ya. Jadi dengan sendirinya kalau kita cari filosofi Ya. di setiap nagari ya pasti ada dan memang memaci sebagai penghulu pucuk. Penghulu pucuk. Ya. Ya, Ya. atau orang yang dituakan sarantiang.
Kemudian ada yang memaci tambang adat itu biasanya. Ya. Kok mereka lah yang menjadi datuk-datuk di tiap suku-suku. Ya. Kalau di Lareh Koto Piliang, ikolan disebut dengan penghulu. Kalau di Kelarasan Budi Semiago, ikolan yang disebut dengan penghulu andiko di tiap-tiap suku. Iya. Sementara untuk orang yang mengamalkan adat Kelarasan Koto Piliang dan tambang adat tadi, itulah orang-orang yang menjadi penghulu, manti, dubalang adat, dan malin adat sebagai pimpinan di dalam masing-masing kaum dan membentuk suku. Iya, betul. Iya. Kok nan disebut dengan tambang adat. Tetapi ada pula yang lain yang disebut dengan tambang sara. Nah, kalau di dalam kaji kita yang pertama, yang kedua, Iya. yang menyawit tentang penghulu, kalau yang disebut dengan penghulu sara. Penghulu sara. Jadi di zaman kerajaan Bagaroyong dulu, di setiap nagari pasti ada ampe atau 5 unsur penghulu sara. Nan disebut khatib nagari. Ya. Yang kedua, imam nagari. Ya. Yang ketiga, bilal nagari. Ya. Yang keempat, maulana nagari. Maulana. Apa fungsi orang nampe kok? Kalau khatib itu sudah pasti sebagai orang yang memberikan khutbah, memberikan dakwah, Ya. anak penakan di dalam negari. Dan sebagai imam tentulah orang yang memimpin tata cara peribadatan umum, sholat di musaji maupun sholat-sholat yang lain. Kemudian yang disebut dengan Bilal itulah orang yang muazin, yang menyampaikan panggilan-panggilan sholat di setiap waktu. Dan yang terakhir yang Maulana itu adalah orang yang mencatat administrasi sederhana yang berhubungan dengan nikah talak rujuk dan termasuk warisan menurut faraid. Itu di zaman dulu. Iya, betul. Di zaman sebelum Bagaroyong runtuh di tahun 1833. Nah, sekalipun Bagaroyong sudah runtuh di tahun 1833, tepatnya tanggal 2 Mei, ya Pak ya, sewaktu penangkapan Sultan Alam Bagagarsah, Raja Bagaroyong yang terakhir. Nah, tetapi di dalam setiap nagari-nagari karena sudah dibangun di zaman itu, baik pun oleh adat dan oleh maupun sistem kerajaan, itu fungsi dari tambang adat dan tambang sara tetap terus berjalan. Yang sampai sekarang ini yang masih tetap ada itu untuk tambang adat. Cuma mungkin kita orang Minangkabau sedikit melupakan bahwa untuk tambang sara itu sudah tidak ada dikenal lagi. Iya, betul. Masuk waktu Ambo ketek-ketek sendiri pun dulu itu di Nagari Ambo dah ada oleh yang disebut imam nagari, khatib nagari, bilal nagari ataupun maulana nagari. Jadi itu sudah banyak terjadi pergeseran. Jadi kalau tadi Pak Labai bertanya kepada Ambo, apakah yang menjadi Tugu Sijorangan di zaman dahulu? Itulah Raja dan Tigo Selo. Nah, bagaimana sekarang implementasinya untuk Tugu dan Tigo Sijorangan di setelah Indonesia merdeka? Betul. Silakan. Kok di zaman kita inilah. Nah, tentu dengan sendirinya Raja Bagaroyong sebagai penguasa sah zaman dahulu itu sudah digantikan oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat itu adalah sebagai orang yang menjadi salah satu tungku dari Tugu Sijorangan tadi. Yang kedua tentulah nenek mama, nenek mama, kerapatan-kerapatan adat yang ada di dalam setiap nagari. Dan ketiga alim ulama. Nah, alim ulama ini tidak lagi dibentuk dalam tiap-tiap nagari tadi untuk penghulu sara tadi. Kalaupun ada penggantinya, tentulah sudah terbentuklah organisasi-organisasi ya untuk saat sekarang, Pak ya. Paling bisa mungkin kita sabui ya majelis ulama tadilah. Walaupun itu sebagai entitas tersendiri, tapi itu adalah keberadaannya diakui oleh negara. Nah, cuma untuk keberadaan sebuah nagari sebagai wilayah adat yang menganut teritorial dan genealogis, itu harus akui kok kealpaan kita bersama-sama Pak Labai. Penghulu adat saja yang ada, wali nagari saja yang ada, tapi tidak lagi ada penghulu sara. Nah, otomatis revitalisasi untuk kehidupan beragama itu agak-agak kurang terasa. Kalaupun ada di beberapa nagari, tentu untuk nagari-nagari yang memang memiliki alim ulama, atau mungkin di situ ada pondok pesantren, atau di situ mungkin memiliki
pengurus masjid atau BKM-BKM yang memang sudah mandiri. Ya. Tapi kealpaan itu seharusnya dikoreksi dari kini, karena kalaulah sudah tidak ada lagi penghulu sara di nagari-nagari, Iya. ya akan sangat-sangat dikhawatirkan Ya. jika seandainya nanti dalam pembinaan anak kemenakan yang berhubungan dengan Islam Ya. maupun dakwah dan akhlak dan adab itu akan berkurang. Berkurang Pak Dato. Ya, Iya. kontrol seorang penghulu pun juga sudah tidak ada lagi. Penghulu tuh akhirnya di nagari kacak langan labak langan, Iya, kacak kacak bati, labak bati bati. labak bati. Karena penghulu sara lah ada ado. Iya. Begitu. Iya. Lah timpang. Siapa yang menasihati penghulu adat jika tidak ada penghulu sara? Iya, iya. Jadi Pak Dato. sekali lagi awak ulang-ulang jo Pak Labey Sultan Ya. bahwa di Minangkabau itu penghulu sara maupun penghulu adat itu memiliki kedudukan yang sama. Iya. Ya, Iya. patanglah kita ibaratkan seperti sebuah pohon kan. Iya. Sebuah pohon itu ada yang disebut dengan akar. Nah, akar ikolah yang pusako. Ya. Pusako kolah ulayat yang menyebar di seluruh alam Minangkabau. Iya. Nah, kemudian ada batang kayu gadang. Iya. Nah, ikolah yang disebut dengan sako atau penghulu adat. Ada. Ya. Nah, kemudian ada ranting kecil-kecil. Ranting kecil-kecil ranting. itulah yang menjadi kekuatan dari pohon itu sendiri yang masuk di dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan gelar sang sako. Ya. Salah satu gelar sang sako adalah penghulu sara. Ya. Walaupun datang beko adalah gelar sang sako yang dikhususkan untuk misalnya perekonomian anak nagari, Ya. disebutlah penghulu dagang atau penghulu-penghulu di zaman sesuk dulu yang memang mereka menguasai jalur-jalur perdagangan tertentu. Iya, Pak Kalau dulu Dato. tuh dalam menurut Presiden Dobin itu ada jalur perdagangan kapas, jalur perdagangan emas, jalur perdagangan garam. Iya. Itu memang sudah sangat-sangat dikuasai oleh masing-masing penghulu tadi. Yang mulanya mereka ini mungkin bergelar penghulu atau gelar sang sako, Ya. tetapi lama kelamaan itu bisa menjadi gelar sako. Iya. Karena sudah mulai dengan hasil ikhtiar perniagaan tadi, sudah mulai memiliki wilayah pelan-pelan. Iya, Pak Dato. Nah, seperti itu. Jadi konsep Tunku Tiga Sajarangan untuk alam kemerdekaan sekarang ini adalah pemerintah, Iya. ini mama dan alim ulama. Alim ulama. Tapi dalam konteks yang lebih kecil di nagari, itu tadi ada wali nagari, Iya. ada kan, dan ini yang penghulu sara ada dor. Iyalah. Biasanya betul. mungkin jatuh ke BKM. Iyalah, untuk majelis. Ya, badan. Kalau majelis ulama enggak ada di tiap nagari, nah, tapi Ya. mungkin di beberapa nagari, Bodanga di belakangan ini tiap nagari sudah membentuk juga Sudah, majelis ulama nagari namanya, Pak Dato. Ya, ulama nagari. Ya. Tapi zaman nambah ketek-ketek dulu nah doleh. Ada oleh Pak Dato, ya. Ya. Jadi ikolah yang menjadi implementasi dari Tunku Tiga Sajarangan, Iya. di mana mereka orang Minangkabau, kok menurut Mama Ambo ya, Iya. ketaatan orang Minangkabau memeluk agamanya itu sama dengan mereka kepatuhan mereka menjalankan adat istiadat. Dengan istiadat, betul, Pak Jadi Dato. dualisme dari tata hukum ini bisa seiring sejalan, Iya. ya, ba'awa dengan Iya. tabiat, Sanda-sanda, Pak Dato, ya. tanda menyanda keduanya. Iyalah, iya, luar Jadi biasa. tidak boleh lagi dipertikaikan, itu nenek moyang kita itu sudah apa namanya menurut Ambong, sudah memikirkan jauh ke depan bahwa konteks dari struktur atau 3 pilar pemerintahan nagari itu Ya. harus memenuhi 3 unsur ini. Ya. Pemerintah, alim ulama, dan nenek mama. Nenek mama, iya. Dalam konteks Tunku Tiga Sajarangan dan Mbak Kali Tiga Tiga Sapilin. Sapilin, betul, Dan betul. itu semua merupakan implementasi dari zaman-zaman dulu, Iya. ya, di mana iya. kita masih mengenal Raja Tiga Selo, Raja Tiga Selo, betul, Pak Dato. Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat. Raja Ibadah. Menarik sekali, Pak Dato. Silakan. Terima kasih, Pak Dato. Itu sejarah, nah. Sejarah, Pak Dato, ya. Itu fakta Oke, itu, fakta, aduh. Pak Dato. Siap. Baik. Dalam konteks penyampaian Pak Dato tadi, kita mengenal ada 3, Pak, ya. Ya, 3 rajo, Raja Tiga Selo, Pak, ya. Iya. Raja Adat, Raja Raja Ibadat, Ibadat, dan Raja Alam. Raja Alam, ya. Iya. Itu zaman dulu. Zaman dulu, Pak Dato, ya. Ya. Kita flashback dulu, Pak Dato. flashback dulu. Oke. Di antara 3 ini berada di masing-masing negari. Iya, Ya. Raja Ibadat di Sumpur Kudus. iya, Itu dengan Raja Syaraknya, Pak Dato. iya. Ya. Kemudian Raja Alam di Pagaruyung. Pagaruyung. Ya. Raja Adat Di Buo. di Buo. Iya. Baik, Pak Dato. Bagi generasi muda, ya, yang membayangkan dengan adanya 3
zona atau 3 daerah ini melahirkan pemimpin, ya. Bagaimana mereka mengkombinasikan ya dalam hal 3 kepada itu. Mungkin dalam hal bermusyawarah, kemudian melakukan koordinasi dan komunikasi. Nah, 5 tampaknya pada itu. Oh, ya. Memang rajo yang kita bahas di dalam pidato adat tadi, kalau ulang tadi, Jona, ya. bukan do murah menjadi rajo, ya, menghukum adie-adie, ya, cadiek bijaksana, arif bukunan naba pakai, panyayang ke hamba rakyat namba darai, penyantun ke orang dagang, tahu dikie dengan bandiang, tahu di ujung kata sampai. Jadi fungsi raja di zaman dahulu itu lebih kepada tempat mencari keadilan. Fungsi raja di zaman dahulu. Kenapa Musabi mencari keadilan? Karena apabila ada suatu permasalahan di sebuah nagari. Nah, permasalahan ini kalau yang berhubungan dengan adat, itu akan diselesaikan oleh penghulu adat di dalam balai adat. Apabila tidak dapat kata putus di dalam balai adat, maka akan ada proses banding. Nah, jadi kalau di sebuah nagari, banding kepada kelarasannya. Kelarasannya. Baik itu di tiap-tiap nagari. Kelarasan itu kan beko ada istilahnya balai nan panjang, balai nan gadang. Jadi balai adat itu untuk urusan adat itu terbagi-bagi. Ada yang disebut dengan balai batingko, ada yang disebut dengan balai tanah. Nah, keampek jenis balai ini menentukan kompetensi mereka di dalam memberikan keputusan. Nah, kalau misalnya dalam suatu balai itu tidak memiliki kata putus, maka orang yang mencari keadilan tadi akan naik banding. Nah, naik banding itu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Bagi mereka yang mengamalkan kelarasan koto piliang, itu banding mereka nanti akan sampai kepada Datuk Bandaro Putih di Sungai Tarap. Nah, jika juga tidak selesai di tangan Datuk Bandaro Putih di Sungai Tarap, untuk urusan adat mereka akan lari ke Rajo Adat di Buo. Bandingnya pada itu. Jika juga tidak mendapatkan kata putus di Rajo Buo, barulah lari kepada Rajo Alam di Pagaruyuang. Disitulah gantiang putui biang cabiak kata nan tak boleh di bandiang lain. Artinya final di Rajo. Bagi mereka yang mengamalkan adat kelarasan koto piliang. Begitu pula untuk urusan keagamaan. Ya, mereka akan banding sampai nanti kalau agama ketuan kadi di Padang Gantiang. Kemudian pergi ke Raja Ibadat di Sumpur Kudus, dan terakhir akan sampai di Raja Alam juga. Itu bagi mereka yang mengamalkan adat kelarasan koto piliang. Tapi untuk nagari-nagari yang mengamalkan adat Bodi Caniago, semuanya tidak akan sampai kepada raja. Untuk urusan adat dan agama, orang-orang kelarasan Bodi Caniago akan berakhir keputusan di Datuk Bandaro Kuniang di Limakau. Nah, memang ada sedikit kekhususan Datuk Bandaro Kuniang ini yang di Limakau. Dan memang kalau seandainya ada acara kerajaan, menurut cerita tutur yang Bodape, apabila Datuk Bandaro Kuniang datang ke istana, dia tetap menggunakan payung-payung dari lipe. Nah, karena mereka kalau dalam Tambo disebut dengan hamba mulia daulat yang dipertuan. Seperti itu. Itu di zaman dulu, Pak. Jadi kedudukan raja kok hanya sebagai proses untuk mencari keadilan. Ya, memang di dalam sejarah ada juga raja mengambil mana atau semacam cukai, atau raja melakukan perjanjian dengan pedagang asing. Nah, tapi dalam implementasi kehidupan sehari-hari orang Minangkabau itu akan dipisahkan antara yang kelarasan koto piliang dan kelarasan Bodi Caniago. Karena memang Rajo Tigo Silo ini pun juga merupakan pucuk bulik urat tunggang untuk orang koto piliang yang disebut dengan langgam dan tujuh koto piliang. Nah, kalau Bodi Caniago dia tidak. Pokoknya kita patang bicara soal Marawa. Betul. Nah, Marawa orang Bodi Caniago, raja kan kuning. Raja di pinggir dia. Di pinggir Peletok. Nah, kalau orang koto piliang enggak, raja itu di tengah. Diapit oleh merah dan
hitam. Iya pada tua, subhanallah. Jadi itu filosofinya pada Itu tua. filosofi awal. Iyalah, iya. Nah, tetapi sekarang ini kan tidak ada lagi nih kedudukan raja yang memberikan keputusan Iya, tempat mencari keadilan. iya, Kalaupun ada, itu hanya merupakan bahagian dalam tata hukum Indonesia sebagai bentuk mediasi di luar sidang pengadilan. iya pada tua. Karena Iya, Indonesia sekarang kan sudah harus tunduk kepada hukum negara. hukum kan? negara betul pada tua. Iya, Nah, kedudukan mereka ahli waris kerajaan masih ada. iya, Cuma hanya sebagai simbol pemersatu ala Minangkabau saja, iya. atau kepala kaum di masing-masing kaum-kaum kerajaan. Betul pada tua, subhanallah. Ya, terima kasih pada tua. Ya. Ya, pada tua. Gitu, Boleh, sapa silakan. pemirsa kita. Silakan. Sementara Minum pada dulu. tua silakan nikmati. Iko air sedih kepada tua. Isarai ya. Ya, isarai. Sampai limau bapiu. Lima tiga. Silakan pada tua. Pemirsa, sementara kita berhenti sejenak ya untuk membacakan komen-komen dari saudara-saudara kita yang sedang menonton di Suara Minang TV. Suaranya orang awak. Cara bersandi kita pemahaman. Kita dulu. Oke. Baik pada tua, malah tujuh balik saudara kita nak komentari kepada tua. Awalnya jangan sampai tinggal. Jangan sampai tiga pada tua ya. Insyaallah pemirsa ada sana ambong. Ada. Yang pertama dari Pak Saf Barek Nansati, Kuala Lumpur, Malaysia menonton. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih Pak Saf. Terima kasih, Pak Saf. Kemudian Bapak Tengku Johan Johari. Assalamualaikum. Surabaya Waalaikumsalam. menyimak. Terima kasih Pak Tengku. Mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Agus Dianto. Kalau paku kecang balimbang di orang Kasuaraso. Anak dipaku kamanakan di Bebiang, tinggallah kampung Jan Binaso. Insyaallah. Insyaallah. Tapi kebanyakan anak dipangku kamanakan di Bantiang di negari jadi caraco. Apa penyebab itu banyak nanti jadi kini mak datua? Ini sebuah pertanyaan nih Pak Datua. Langsung dijawab Datua. Langsung jawab. Siap Pak Agus Dianto. Jadi Pak Agus, Agusnya. di mana Pak Agus Dianto. Ya. Jadi Giko Pak, kita bicara nagari ya Pak ya. Nah, kalau seandainya implementasi dari perbilangan adat ya yang mengatakan bahwa tunggu tiga sajarangan nambah kali tiga sapilin itu tak dijalankan secara utuh di nagari. Insya Allah yang seperti itu tidak ada Pak. Ya. Sebab yang Pak Sabi itu kan penghulu adat, nah, Iya. ya kan? Atau anggaplah mereka tunggane dalam kaum. Nah, apabila dalam suatu nagari tidak ada penghulu saraknya, Ya. itu otomatis ya penghulu tadi akan mengatakan akan berbuat kacak langan laba-langan, Iya. kacak baki laba-bati. Nah, dan punya kuasa. Iya, iya. Jadi tidak ada orang yang akan menasehati. Sebab penghulu sarak dalam konteks baik itu sebagai khatib nagari ataupun imam nagari boleh mengundang penghulu adat duduk di balai-balai adat untuk menyelesaikan yang di persoalan yang Ya. disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ya. Ya, apabila mungkin menggadai sesuka hati itu bisa. Iya pada tua. Ya, harus ada. Jadi katalisator dari sebuah nagari itu adalah lengkapnya para fungsionaris adat baik itu penghulu adat maupun penghulu sara. Syara, iya pada tua. Kalau dah penghulu adat saja yang bermain ya penghulu saranya tak ada. Iyalah. Dengan sendirinya ya kejadian yang disampaikan oleh Pak Agus Dianto itu pasti akan terjadi. Sebab dulu di pertemuan kita yang kambek Lambo sabuikan bahasa penghulu sara itu tuh kalau dalam pejatah Pak ya, membuat rumah saji gadang di tengah padang, menentukan sah dengan batal, halal dengan haram. Iya. Artinya, segala sesuatu perbuatan seorang nenek mama itu bisa diuji oleh para penghulu sara di dalam balai-balai adat. Iya. Nah, kalau kontrol itu sudah jalan, ambo rasa tak ada berani menggadai sesuku hati, atau Iya. kamunya anak di pangku kemenakan di Bantiang. Tidak ada tuh dah, Pak. Iya, Ya, iya, iya. itu akan dijalankan dengan sebaiknya. Jadi memang kalau tungku kok cuma dua yang ini, Pak, tentulah Iya. ketunggang kuah kita tadi dalam kuali tadi. Tapi kalau tungkunya oleh tiga, insya Allah sabare apapun misi kuali tadi itu Iya. tetap bertahan. Betul pada tua. Jadi itulah filosofi dari nenek moyang kita yang harus kita jalankan. Ya. Nah, mungkin kok himbauan kita kepada pemerintah Sumatera Barat supaya idelah penghulu sarak di tiap-tiap negari. Iya pada tua. Supaya ada kontrol terhadap para penghulu adat. Iya, iya.
Karena penghulu Sarago bukan main-main, Pak. Betul. Mereka dibentuk, dilantik oleh kerapatan adat atas dasar kemampuan keilmuan, kompetensi. Kompetensi mereka. Ya. Nah, artinya lah sanagari orang memilihinya. Iya. Artinya beliau bukan main-main, Pak. Betul. Pak. Beda dengan penghulu adat, Pak Agus. Penghulu adat itu dibentuk karena sakato kaum. Artinya hanya segelintir atau sebahagian orang di dalam nagari Iya, saja. suku Tapi ya. kalau untuk penghulu Sara, seluruh nagari. Ya. Artinya ya itulah yang akan menjadi apa namanya nangka mengingean kok Iya. ada nenek mama yang salah tidak berjalan pada Garisnya pada tua. Iya. Subhanallah. Karena adat kita jelas, adat basandi Sara, Sara basandi kita bola. Iya. Ya, Sara mangato, adat memakai. Jadi konteksnya apabila seorang penghulu Sara bilang, tua datuk salah tuh mah, tidak Iya. sesuai dengan Sara, itu bisa Bisa. di dalam balai-balai adat. Iya pada tua. Gitu. Iya. Jadi itu yang perlu kita idwikan kembali. Iya. Revitalisasi nagari tidak hanya sekedar dihidupkanlah datuk-datuk tiap suku, tidak. Tidak. Tapi yang juga tidak kalah penting, hidupkan fungsi imam nagari, khatib nagari, bilal nagari, dan maulana nagari. Iya pada Karena dengan adanya maulana nagari tadi, insya Allah hukum faraid pasti akan jalan di setiap nagari. Insyaallah pada tua ya. Insyaallah. Iyalah. Tidak perlu baik maulana agama oleh lah. Ada orang yang tahu di situ kan. Iyalah Nagari. betul. Iya. Subhanallah. Luar biasa. Ya, memang itu Pak, itu Iya. bukan luar biasa, itu memang hasil olah pemikiran nenek moyang kita di zaman dahulu. Iya pada tua. Cuma iya, kita yang lalai. Iya. Ya, kayaknya belum terberdayakan pada pada tua. Insya Allah gitu, Ya, maka kita mudah-mudahan. imbau lah. Ya, Misalnya betul. kita di kampung, gubernur, Pak Bupati, tolong ijuan tuh Pak. Iya betul. Betul. Begitulah Pak Agus Dianto dari apa yang beliau sampaikan daripada tua tadi. Iya. Mungkin kalau Pak Agus sedang di kampung kini, mari kita coba berkolaborasi Iya. dengan generasi muda, supaya penghulu Sara tadi pada tua Hidup di negari itu. hidup di negari. Apapun konteksnya Pak Agus, apakah itu kita berdayakan nanti memang orang yang mempunyai ilmu atau potensi yang bagus, ya kita tunjuk mereka pada tua. Iya. Ya, begitulah kira-kira Pak Agus. Mudah-mudahan bisa memahami dan puas dengan penjelasan dari Pak Datuk Panji Alam. Iya. Kita lanjutkan pada tua. Subhanallah. Ya. Pak Andri, Assalamualaikum pada tua. Waalaikumsalam. Dan Pak Andi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, menyimak dari Jakarta. Alhamdulillah. Os malam Miko Yobana penampilannya. Masya Allah. Gagah harus kita lagi. Wadimornya Pak Andri. Wadimor. Terima kasih Pak Andri. Ya, mudah-mudahan selamat sampai ke Tiban Baru Pak Andri. Kemudian Pak Al-Hadi Sikumbang. Assalamualaikum ya Datua. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan ini pada Tua. Siapa saja rajo-rajo di Minangkabau Kiniko? Apakah ini menurut Rajo Tigo Ya, Jelo. coba Jadi kita begitu ambil- Pak silakan, Pada Tua. Pak apa namanya beliau? Pak Al-Hadi Sikumbang. Pak Al-Hadi, Ambo mungkin tidak akan menjelaskan secara implisit atau secara langsung lah ya, Iya. karena memang untuk itu kita bicara soal sejarah terakhir, siapa Iya. raja terakhir. Memang sejarah mengatakan bahwa untuk raja alam yang terakhir itu adalah Sultan Alam Bagagarsah yang ditangkap Belanda bulan Mei tanggal 2 1833, kemudian dibuang ke Betawi, wafat di Mangga II, dan terakhir makamnya gini di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian untuk raja adat yang terakhir itu menurut sejarah yang dicatat oleh Belanda ataupun di dalam silsilah keluarga itu namanya Sultan Lukmanul Hakim, Ya. yang kemudian dikenal dengan Yam Tuan Garang atau Yang di-Pertuan Sembahyang. Beliau pun juga adalah tokoh penggerak padri di Lintau yang berjuang sampai tahun 1844, kemudian menyingkir dan makamnya itu berada di Muara Lembu, Teluk Kuantan Singingi sekarang. Iya. Nah, kemudian untuk raja ibadat yang terakhir, ini ada dua versi. Ada yang mengatakan yang terakhir itu yang bernama Yam Tuan Beringin, yang kemudian pergi menyingkir dan makamnya ada di
Negeri Sembilan di Kampung Tengah Sri Menanti Negeri Sembilan. Sembilan betul. Ya. Dan ada juga yang mengatakan itu setelah Yam Tuan Beringin itu menjadi raja, ada lagi itu namanya Yam Tuan Bakumi. Ya, Yam Tuan Bakumi inilah yang terkenal sebagai tokoh penggerak gerakan Padri Lintau. Lintau, iya, Nah, iya. makamnya menurut secara sejarah ini ada dua, ada yang mengatakan di Pagaruyung di Kampung Tengah, ada juga yang mengatakan itu di Gunung Sahilan, karena memang ada keturunan di situ. Iya. Nah, sekarang kalau Pak Hal Hadi tanya kepada Hambo, siapakah raja yang terakhir? Itu tentu tidak ada lagi, Pak ya, Iya. karena memang mereka itu hanya berfungsi sebagai kepala kaum di dalam kaum mereka. Iya. Ya, itu silakan saja dinaikkan nobat. Dan memang ada juga kelompok-kelompok yang masih mengakui mereka sebagai raja. Dalam arti konteksnya adalah adat. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat sekarang itu mereka hanya sebagai pewaris kerajaan yang fungsinya tidak lebih itu hanya sebagai mamak kepala waris yang memiliki atau menguasai wilayah-wilayah raja yang masih ada, ataupun sebagai simbol pemersatu ala Minangkabau. Iya, pada tua ya. Nah, sementara itu kita juga jangan lupa bahwa Minangkabau ini itu bukanlah negeri-negeri yang berdiri sendiri, karena ada lagi kerajaan-kerajaan di ala Minangkabau ini yang mungkin masih ada di rantau-rantau seperti di Indrapura, di Talu Pasaman, di Sontang, dan banyak itu raja-rajanya. Saya dengar tuh ada sampai 66 Pak ya, wilayah Sapih, Balahan, Kuduang, Karatan daripada kerajaan Pagaruyung. Itu memang mereka masih ada raja-rajanya sampai saat sekarang. Betul. Tapi fungsi mereka tentu lebih banyak kepada sebagai kepala waris dalam kaum itu, dan kemudian mereka menjadi tokoh adat atau fungsioner adat di negeri itu. Iya, pada tua ya. Nah, siapa mereka yang itu saya nggak akan menjelaskan secara detail karena konteks kita malam ini bukanlah sejarah keluarga. Keluarga, betul pada tua. Ya, begitulah Pak Hadi Skumbang ya. Jadi karena kita sudah bernaung di bawah negara Republik Indonesia, berarti kalau Pak Al Hadi bertanya rajo-rajo di Minangkabau, ya mungkin itu hanya sebagai pewaris dari kerajaan sebelumnya gitu Pak ya. Artinya tidak diekspos gitu Pak Al Hadi. Demikian Pak Al Hadi, terima kasih. Kita lanjut pada tua dari Pak Rajo Ameh ya. Assalamualaikum pada tua. Ya, Waalaikumsalam Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rajo Ameh. Semoga Suara Minang semakin sukses dan menjadi sarana informasi dan inspirasi. Seluruh belum ada Minang yang saat ini sudah memudar di kalangan generasi Minang sekarang. Insya Allah, terima kasih Pak Rajo Ameh, komentarnya ini sangat luar biasa untuk memotivasi pada tua ya. Ya, terima kasih Pak Rajo Ameh. Papasan jawab bocek pada Pak Rajo Ameh. Setelah dicalia, di like, di subscribe, dan dibagikan ya pada tua. Luar biasa Pak Rajo Ameh. Kita lanjutkan pada tua dari Bapak Muhammad Mukhtar. Ini dari salam dari Negeri Sembilan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mukhtar. Bolehkah diketahui garis masa atau timeline awal bermula Raja Tigo Selo di Pagaruyung? Ini timeline-nya pada tu. Periodenya nih ya. Tapi ini jadi cerita sejarah kerajaan Pagaruyung, enggak? Iya, betul. Iya. Sedikit saja saya sampaikan Pak Mukhtar. Jadi pada mulanya di Pagaruyung itu tidak ada yang disebut Raja Tigo Selo. Yang ada itu masih menganut sistem zaman Buddha yang kemudian bernama Raja Doselo. Di samping Raja Alam itu ada lagi raja kedua yang disebut Raja Pusako. Nah, menurut para antropolog kedua raja ini lebih kepada proses penurunan gelar, karena yang satu disebut Maharaja Diraja, raja yang tertinggi, yang satu lagi disebut sebagai Uparaja, calon raja nantinya. Nah, kemudian berkembang masuklah agama Islam bahwa dilahirkanlah itu namanya semacam pemisahan kerajaan, bukan pemisahan kerajaan, pemisahan tugas di dalam kerajaan, di mana ada yang namanya syariat Islam yang perlu dilindungi atau di bawah pengaturan seorang raja, itulah raja ibadat tadi. Jadi jika ditanya kapan
Rajo Tigo Selo ini Ya, berada bermula, di Minangkabau tentu sejak Islam masuk ke Minangkabau. Iya, Pak. Nah, sejauh ini pemahaman kita bahwa Islam itu masuk ke Minangkabau jauh sebelumnya. Ya. William Hangga mengatakan di tahun 1200-an sudah ada, Ya. di 1300 sudah ada. Walaupun Islam hanya berkembang di daerah pesisir. Ya. Tetapi Islam masuk ke dalam istana itu diperkirakan tahun 1450 atau 60. Ya. Nah, di saat itulah Raja Selo Rajo hadir. Tigo Selo itu berdiri. Ya, betul. Jadi rakyatnya dulu beragama Islam, baru Iya. rajanya. Rajanya subhanallah. Ya, terima kasih Pak. Pada Ya, tua. salah. Begitulah Pak Muhtar. Salam untuk keluarga di Negeri Sembilan. Lanjut Pak Rizaldi Chan sedang menonton. Terima salam, kasih ya. Pak Rizaldi. Salam semua keluarga di SM Cafe. Pak Fitroh Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Pudo Tua. Ya, waalaikumsalam. Jo Labai Sultan, salam dari Selungkang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Itu Fitroh. Gajah Tungga Koto Piliang itu. Oh iya Pak. Subhanallah. Selungkang. Selungkang ya betul-betul. Ya, salam untuk dosen kita di Selungkang Pak Fitroh. Ya, Ibu Desmanis. Assalamualaikum pada tua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Des. Mudah-mudahan sehat selalu. Alvaro, Masya Allah, SMTV mantap, Amin. luar biasa. Semoga bermanfaat untuk umat. Ya. Segitu baru pada tua. Mudah-mudahan bertambah aja ada 7 balik. Oke, mudah-mudahan ada tambah nanti pada tua. Baik pemirsa, itulah komentar-komentar ataupun pertanyaan dari dosen kita sehubungan dengan Tunku Tigo Sejarangan, Tali Tigo Sapilin. Ya, sesi pertama sudah berlalu, kita coba masuk sesi kedua nih pada tua. Subhanallah. Ya. Pada tua, dalam Tali Tigo Sapilin, mungkin kalau kita Datuk menyampaikan tadi pemerintahan. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sudut pandang ada minyak mama, kemudian alim ulama, serta cerdik pandai. Nah, pertanyaan pada tua, biar tidak ambigu nih pada tua. Ini cerdik pandai ini dikelompokkan kemana nih pada tua? Silakan. Jadi istilah cerdik pandai itu memang dalam tambo yang kita baca itu memang tidak ada. Tidak ada pada tua. Ya, jadi memang tidak masuk dalam Tunku Tigo Sejarangan. Iya. Nah, mungkin pemahaman kita tentang cerdik pandai tadi ini lebih kepada orang nan mamaji di gelar sangsako. Iya. Seperti penghulu sara atau yang disebut juga dengan orang moci kemudian penghulu dagang istilahnya itu. Iya, pada. Nah, setiap dari penghulu adat maupun penghulu sara dia juga harus cerdik dan pandai. Iya. Ya, karena kan disabik juga tadi bahasa di Siko ada disabik tadi apa namanya tuh menghukum adi-adie. Iya. Cadik lagi bijaksana, arif budiman nan bapakai. Iya. Jadi orang yang memaci dari Tunku Tigo Sejarangan kok alah pastinya cerdik pandai. Iya. Iyalah. Nah, jadi memang tidak ada apa namanya tuh mungkin kalau di zaman apa namanya seperti trias politikanya yang orang Yunani kan ada cerdik pandai. Kalau di kita tidak Pak, tidak ada karena memang ada filsuf kan di dalam trias politika Yunani. Di mana dia bukanlah dari keluarga bangsawan dan bukan pula dari keluarga pendeta, tapi ada orang yang memang memiliki kelebihan dengan filosofi, disebutlah mereka sebagai trias politika tadi. Iya, pada tua. Nah, kalau di Tunku Tigo Sejarangan orang Minangkabau konsepnya berbeda. Pasti harus ada unsur pemerintahan, harus ada unsur alim ulama, dan harus ada unsur nini mama. Dan ketiga-tiga orang kota tadi pasti orangnya yang menghukum adi-adi, cadik lagi bijaksana, arif budiman dan bapakai. Allah pastinya orang cadik pandai pada tua ya. Iya. Nah, cuma mungkin di Tampek Beyo, orang Sumando tentunya jadi nenek mama.
ya kan? Ya. Di rumah anak Pasukan istrinya. dia, anak istrinya. Nah, Ya. rumah istrinya. Istri Kan pimpinan sama nenek ya. mama. Iya, harus sama nenek mama ya, betul-betul. Kedudukannya statusnya sama dengan nenek mama. Iya. Sampai deyo, sampai batanyo. Iya, iya. Nah, jadi pandai ya yang Ambo tahu ya ada Pak. Karena memang Bundo Kandung juga tidak masuk dalam buku sejarangan. Iya, betul-betul. Masuk. Iya, iya. Jadi Iya. ada unsurnya pemerintahan, Iya. alim ulama dan jadi pandai. Iya. Nah, pemerintahan akulah yang penjabaran dari pemerintahan resmi Republik Indonesia melalui kepala daerah provinsi Sumatera Barat, terus turun kabupaten, kota, bupati atau wali kota, kemudian camat dan terusnya sampai ke wali nagari. Wali nagari, ya. Nah, di setiap nagari tadi harus ada unsurkan pendapatan adat nagari dan harus ada unsur alim ulama. Iya, iya, Itu yang kita harapkan dibangunlah kembali penghulu sara, penghulu sara yang kita sabui Imam Nagari, Khatib Nagari, Bilal Nagari dan Maulana Nagari. Iya, ya, Pak Dato. Iya. Orang cari pandai pasti karena memang dipilih kan berdasarkan ilmu, Iya, betul. kompetensinya. Iya. Iya, ya, Pak Dato. Jadi konteks cerdik pandai di siko berada di dalam tiga apa tadi? Sifat komposisi dari tadi, Pak, ya? ketiga orang ini. Oh, sifat tadi gitu Ketiga pengertiannya, orang Pak Dato, ini, ya. iya. Iya, iya, Pak Dato. Iya, iya. Tapi sebagai tunggu dalam tiga sejarangan jadi pandai ya tak dong. Nggak ada, ya, iya. Iya. Iyalah, Pak Dato. Baik, luar biasa, Pak Dato. Pak Dato, ini agak meluas sedikit, Bu. Mak, kita sorot tentang Sumatera Barat, kampung itu, Pak Dato. Boleh. Ini kami minta pandangan Pak Dato ini. Iya. Beberapa bulan yang lalu di media massa itu sudah dikeluarkan satu informasi atau berita bahwasanya hukum adat kita di Minangkabau, adat bersadi syarat bersadi kitabullah sudah menjadi hukum positif. Oh, berarti sudah ada perda. Oh, sudah ada perdanya. Kalau Pak? perda sudah lama, Pak. Sudah lama. Nah, itu ada diakui pemerintahan Republik Indonesia, gitu. Pak. Nah, ini pandangan Pak Datuk sebagai ahli hukum barangkali yang juga seorang pimpinan adat di kampung kita di Lintau. Ini bagaimana nih tanggapan Pak Datuk? Artinya pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat Betul. hukum adat Ya. sudah semakin jelas dan nyata. Ya. Nah, itu pun juga artinya pengakuan negara terhadap tanah-tanah ulayat Ya. itu juga sudah jelas. Iya, iya, Pak Datuk. Karena memang ya dulu di pertemuan yang keberapa kita sabit dulu, yang kelima atau yang keenam, itu memang ada sedikit ambigu antara status tanah ulayat ini. Ya, kita berharap dengan niat baik pemerintah yang sudah mulai mengakomodir kaidah-kaidah adat ya sebagai bahagian dari hukum positif dengan sendirinya kepentingan kita, baik kepentingan dalam bentuk nagari atau yang lebih kecil lagi kepentingan suku atau lebih kecil lagi dengan kepentingan kaum ataupun tiap-tiap buah pari itu akan semakin ada dan jelas. Iya, Ya, iya. termasuk mengenai hak-hak kita tuh Pak. Iya, Pak Datuk. Hak tanah ulayat, hak kita untuk menjalankan adat istiadat dan hak kita untuk mengikuti hukum syara kita. Iya, iya, Ini iya. sudah jelas batas-batasnya. Nah, jika memang sudah ada hukum positif seperti itu, karena kamu baru dengar, karena Iya. ya otomatis itu kewajiban juga buat pemerintah secara positif itu, secara kewajiban untuk menghidupkan kembali penghulu sara. Iyalah, itu kaitannya Pak Datuk ya. Kaitannya Subhanallah. Iya, iya. Iyalah. wajib itu sudah tidak boleh lagi, sudah harus didirikan tuh. Ya walaupun mungkin hanya satu yang ditunjuk, tapi sebagai koordinator untuk contoh Imam Nagari, satu ditunjuk sebagai Imam Nagari, dia akan memang koordinator kegiatan para imam-imam di surau-surau. Iya, iya. Mungkin di satu nagari ada 2 musaji kan, Iya. itu di musaji itu. Iyalah, iya. Ya, sebab perkara imam ini juga walaupun sifatnya tidak terlalu mengemuka ke atas. Nah, imam ini kan juga sering jadi perbincangan di kampung, Pak. Iya, Pak Datuk. Imam tuh pakai bismillah. Iya, Anakku indah. betul. Anakku bakunut, aku indah. Ambo mau main situ doh, yaudah. Yuk pakai bismillah. Iya, Nah, ini iya, kan tugas dari Imam Nagari untuk meluruskan atau memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Iyalah, Ya, iya, iya. bahwa memakai bismillah atau tidak memakai bismillah itu juga betul menurut sah, ajaran ya. syariat. Nah, memakai kunut atau tidak memakai kunut itu juga betul. Iya. Nah, dan yang kedua, imam-imam nagari inilah yang akan menseleksi ya para imam-imam, bahkan melakukan kaderisasi para imam-imam di nagari itu. Iya, ya, Pak Datuk. Iya, iya. Nah, itu kita baru bicara soal imam, Pak. Iya. Apalagi kita bicara soal khatib nagari. Iya. Nah, dengan sendirinya khatib nagari ini
tentu akan mulai menyusun apa sih kalau di kampung-kampung di zaman dahulu Pak, kalau yang Ambo tahu, khatib Jumat itu dari setiap Jumat sampai Jumat besok sampai Jumat besok sampai Jumat besok isi khutbahnya itu saja. Karena Ambo masih mengalami. Iyalah, Ya, baca sebuah gulungan kertas, itu bahasa Arab dari awal hingga akhir. Betul. Ya, Ya. dan itu gulungan kertas. Biasanya itu lagi dia baca. Iyalah pada tua. Mungkin Pak Labai masih menemui modal itu enggak? Kalau di Ambo dulu Ambo temui itu tuh. Betul. Kamu menemui di Padang Pariaman baru Pak. Ambo menemui itu di kampung Ambo. Jadi ada dua masjid. Kalau yang masjid Ikonya pakai bahasa Indonesia, Ambo lebih senang waktu kete-kete Pak ya. Pergi ke masjid yang berpakai bahasa Arab, karena khutbahnya nggak sampai 5 menit Pak. Betul. Nah, keduanya ini kan juga betul. Ya. Ya kan? Nah, cuma ya itulah yang perlu kita pikirkan oleh para khatib-khatib nagari tadi untuk melakukan kaderisasi. Iya. Kaderisasi untuk para dai-dai yang memang bermula dari surau-surau. Iya pada tua. Iya. Ya oke lah, mungkin sekarang sudah ada pondok pesantren, itu lebih baik. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki kesanggupan secara finansial untuk masuk ke pondok pesantren, kan bisa melalui surau. Iyalah, iya pada tua. Iya. Nah, fungsi pengusahaan kan jalan jadinya. Nah, yang terakhir Bilal, yang terakhir yang paling penting adalah Maulana Pak. Memang Maulana ini sebagian tugas mereka sudah diambil oleh petugas P3 NTR. Iya. Petugas pencatat nikah talak rujuk, petugas pembantu pencatat nikah talak rujuk, yaitu orang yang dilatih oleh Departemen Agama untuk menyelenggarakan akad nikah. Tetapi sampai sekarang saya yakin itu masih belum ada orang yang memiliki kemampuan di tiap negari yang memiliki kemampuan untuk menghitung para id. Iya pada tua. Ya. Pasti kan? Iya. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ikolah jale harta pusaka rendah. Tidak ada pengetahuan untuk membagi secara faraid. Akhirnya harta pusaka rendah ini menjadi harta pusaka tinggi, di mana diberikan kepada anak perempuan. Iya, betul. Jadi adat besar di syarak-syarak besar di Kitabullah yang menjadi adagium kita tidak sepenuhnya berjalan. Jadi kalau sudah menjadi hukum positif, ya tolong, ini kewajiban secara hukum pula untuk menghidupkan syarak di tiap-tiap negari. Itu kalau menurut tanggapan Ambo sebagai orang yang pernah kuliah di Kota Sukum. Iyalah, betul. Ambo setuju setuju sekali. Kenapa pada tua? Bukan setuju, itu udah adatnya begitu. Udah ada begitu Pak ya. Dari zaman-zaman kerajaan itu sudah seperti itu diatur. Iya. Harus komplit kan itu Pak. Iya, komplit. Harus sesempurna mungkin. Betul. Jangan tanggung-tanggung untuk menerapkan itu kan. Iya, betul Pak. Jam 2 tunggu kita aja lain. Nanti tunggu ketiga kau tolong itu encik. Didik encik banyak. Subhanallah. Iyalah pada tua. Ambo lurus tadi. Ambo sholat di Padang Pariaman dulu Pak, konteksnya yang Pak kecil tadi. Iya. Jadi khutbahnya pendek Pak. Cuma sebelum khutbah itu mereka ada tausiah gitu. Oh, ada tausiah. Jadi setelah itu mau tanya ke kawan, rupanya filosofinya ada Pak. Artinya apa? Itu zaman dulu Pak Andi katanya, itu di zaman Belanda. Kita kalau menggunakan bahasa Arab, mereka kan nggak tahu. Nah, itulah kenapa masih dipakai menggunakan khutbahnya pakai bahasa Arab, ya, dengan konteks yang sama, Ambo dengar gitu. Kalau menurut Ambo bukan karena itu. Jadi memang proses Islamisasi ke Minangkabau tidak seperti sekarang legarnya. Iya. Itu harus kita pahami. Jadi kemampuan para alim ulama di zaman dahulu itu menurunkan atau menyebarkan Islam melalui proses yang disebut dengan tasawuf. Ya, tasawuf. Awal pertama. Jadi Minangkabau yang berkembang awal di Minangkabau itu adalah Islam yang berkembang di Minangkabau itu Islam tasawuf dari surau ke surau. Nah, disitulah ilmu itu dipelajari. Tapi mungkin tidak sehebat orang sekarang. Iya, betul. Karena orang sekarang mempelajari Islam itu langsung ke sumbernya. Karena awak lah ada kan anak-anak yang kuliah di Madinah, yang kuliah di Mekah. Artinya orang-orang yang tamatan Mekah Madinah ini sudah menjadi, ya kalau dibandingkan dengan nenek moyang kita tentu ilmunya tidak seberapa. Iyalah betul. Nah, konteksnya di zaman dulu itu ya memang kebutuhan tulis menulis juga sulit. Iyalah betul. Disitulah mungkin mereka terbatas
hanya pada khutbah itu. Iyalah, iya bisa jadi pada Dan yang kedua harus kita lihat juga bahwa para khatib di zaman dahulu itu pun juga berfungsi sebagai juru tulis. iya iya. Juru tulis. Maulananya pada itu. Maulana itu orang yang mencatat tentang transaksinya. Oh gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu itu juru tulisnya di khatib. Dikatip langsung. Oh, Ya, iya. mencatat tentang hukum, mencatat Iya, iya. tentang adat istiadat. Karena di banyak tamu atau baca lihat siapa sih yang nulis itu? Pasti Oh. orang alim ulama. Belum lama pada itu. Iya iya. Pasti Iya yang menulis itu alim ulama, orang yang mengerti tentang hukum Islam. iya. Nah, Iya. besok kalau kita nanti masuk ke bab tentang hukum adat, itu akan nambah bisa sedikit uraikan betapa kaidah-kaidah hukum Islam ini masuk ke dalam hukum adat. Adat. Iyalah betul pada itu. Iya iya. Jadi serapnya terjadi transfer knowledge pada itu ya. Iya. Iyalah iya iya iya. Karena banyak tamu itu tulis seperti itu, dan banyak tamu pun ditemukan di surau-surau kok. Iya. Jarang ditemukan di rumah gadang. Betul betul pada itu. Iyalah iya. Itu artinya apa? Ya, Yang menulis dan yang aktivitasnya menyalin di sana. tamu di zaman dahulu pasti para khatib di zaman itu. Iyalah pada tua. Iya iya. Terima kasih pada tua. Insyaallah. Ya, kita coba lanjutkan membaca pada Silakan, tua. silakan, Ya, silakan. pemirsa, terima kasih telah menyaksikan bincang adat dengan tema Tungku Tigo Sejarangan, Tali Tigo Sapilin. Dosa kami yang baru bergabung, alhamdulillah sudah hampir lebih 60 menit pada tua. Alhamdulillah. Bahas Tak terasa tentang- nak. Iya betul tentang Tali Tigo Sapilin. Ya, yang telah menyaksikan dari awal tadi jangan lupa like, subscribe, kemudian bagikan. Nah, sehingga mudah-mudahan ini merupakan suatu Insyaallah, amin. ya suatu harapan dari kami ya, sehingga informasi-informasi terbaru dapat kami sampaikan di channel Kitoko. Baik, kita lanjutkan pada tua. Insyaallah, Pak. Ya. Pak Alvaru sudah tadi, Pak Fitrah Abdul Manik. Bona Gajah Tongga Koto Piliang. Apa nih maksudnya ini, Pak? Bona Gajah Tongga Koto Betul. Piliang. Betul ya, betul. Beliau dari Padang Sibuswa kan. Oh gitu, ya, Silungkang nih, Pak. Dari Silungkang kan. Ya. Silungkang tuh memang di zaman Kerajaan Pagorojo itu adalah Gajah Tongga Kota Piliang. Iya, oh gitu ya, Pak ya. Iya, subhanallah. Terima kasih, Pak Fitrah. Bona itu artinya betul. Iya, betul ya, betul. Benar, betul ya. Kayana sedang menonton. Terima Alhamdulillah. kasih. Ayah. Kemudian Pak Raja Ameh. Wah, ini ada harapan dari beliau ini pada tua. Betul. Pada tua, Amo sangat berharap pembahasan yang sangat detail ko dibuatkan bukunya. Oh, bukunya. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah lah, Pak Jameh. Insyaallah. Ini Pak Raja Ameh ko King of Golden ini, Pak. Ini mana beliau ini? Iyalah Rajo King lah. Rajo King. Ame King of Golden. Golden. Oke, lanjut Pak Raja Ameh. Assalamualaikum pada tua. Waalaikumsalam. Amo tanya soal cadak pandai tadi. Di negari-negari kita kini ko, cadak pandai ko dibuatkan lembaganya. Malahan dalam perda terbaru tahun 2018 balik, cadak pandai termasuk keanggotaan sebentar. Cadak pandai termasuk keanggotaan KAN, dan KAN sendiri yang mengangkat anggota-anggota cadak pandai ko. Mohon penjelasannya Pak Datua. Ya dari KAN ini Pak Datua. Silakan Pak Datua. Terima kasih Pak Raja Ameh. Pak Rajo Ameh. Ya. Kalau untuk konteks Tungku Tigo Sajarangan, cadak pandai memang tidak ada. Iya. Tapi kalau beliau maksudkan fungsi cadak pandai dalam balai-balai adat kerapatan, Iya. kalau kita bicara kerapatan, Pak, Iya, Pak. kalau Tungku Sajarangan di nagari, Iya. pemerintah nagari, karena wali nagari tidak masuk dalam balai-balai adat. Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk konteks balai-balai adat, memang ada cadak pandai. Iya. Karena mereka mengutip dan memulai dari proses awal pada saat adat berdiri, di mana dulu konon ada orang yang namanya Cati Bilang Pandai. Iya, Pak Datua. Nah, itulah yang kemudian diadopsi. Yang Cati Bilang Pandai ini bukan nenek mama. Dia Iya. adalah ayah dari Datuk Perpati Nasa Batang, Iya. menurut Tambo. Iya. Tapi beliau banyak memberikan kontribusi terhadap penyusunan adat di masa-masa awal. Nah, Dengan menggunakan nama Cati Bilang Pandai tadi, Catri ini kan konon orang pedagang, Pak. Pedagang. Catri, orang Catri. Iya. Nah, bilang itu kan berarti menghitung. Hitung, ya. Pandai itu artinya ya, pandai Sanggup berarti lah, Pak, ya. seorang pedagang atau orang yang mungkin bukan kedudukannya sebagai fungsionaris adat, tetapi dia memiliki kemampuan di dalam memperkirakan, membuat prediksi, menyusun dan memberikan usulan.
dan ini dimasukkan dalam struktur KAN, silahkan. Silakan ya ya. KAN ya, Iya. karena struktur kerapatan adat nagari. Iya. Nah, KAN ini adalah salah satu tungku. Ya. Nah, ini kan tungku tiga sejarangan. Iya Pak Datuk. Tungku tiga sejarangan. Pemerintah, alim ulama, Iya. nenek mama. Iya. Nah, di dalam tungku nenek mama atau penghulu adat Iya. ada struktur cadet Cadet pandai. itu silahkan. Tapi dia Silahkan. tidak masuk dalam struktur tungku tiga. Oh, iyalah ya Pak Datuk. Iya iya. Tapi dia bahagian dari kerapatan adat. Iya. Nah, dibuatlah di situ. Jadi tidak hanya datuk-datuk saja yang membuat keputusan, tapi juga berdasarkan masukan orang-orang yang disebut cadet pandai. Tentu Iya. orang-orang yang memiliki kemampuan. Iya, Dia iya. bukan orang yang bergelar. Dalam arti apa? Kemampuan finansial bisa, Bisa Pak Datuk. kemampuan ilmu, Iya, atau iya. mungkin ada otoritas tertentu yang dimilikinya. Iyalah iya ya. Seperti itu. Iya Pak Datuk. Jadi itulah Pak Rajo Ameh. Alhamdulillah lah terjawab rasanya tadi pertanyaan Pak Rajo Ameh. Mudah-mudahan bisa kita maklumi bersama ya Pak Datuk. Insyaallah. Ya insyaallah. Kita lanjut. Ibu Sinta Riansari sedang menonton. Ya, insyaallah. Terima kasih Bu Sinta. Mudah-mudahan bertambah wawasan Ibu tentang adat Minangkabau bersama kita Bu ya. Ya, insyaallah. Namanya tungku Tungku tiga tiga sejarangan, tali tiga sapilin. Ya. Kemudian Bapak Zamarlis Yulus sedang menonton jo. Terima Alhamdulillah. kasih Terima kasih, Pak. Pak Imam. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Apa soga hati-hati aku saya pada tua. Lah, Raden. Nanti lampau ya beko. Kota lampau. Karena Iya. komplain loh. Iya. Silakan lanjut pada tua sambil Ya, mau kita silakan. lihat mana mengomentari namanya pada tua Atau mungkin mau tambahkan, Iya pada tua silakan. di dalam struktur pemerintahan nagari yang menggunakan kerapatan adat, itu di samping cadet pandai juga ada yang namanya pegawai adat, Pak. Ada pegawai adat Pak ya? Iya, berada di bawah penghulu itu bukan? Abah Manti. Dua manti. Manti. Oh iya Nah, itu iya. kan maka kita sabri tadi, coba adat diambil ke gule, terletak di tangan padang, Iya. apa titah dek pegawai itu ditilik dalam undang-undang. Artinya Iya. orang yang memang memiliki kemampuan untuk sebagai apa ya kalau pembuatan legislatif Oh iya. sekaligus Buat juga di undang-undang, eksekutifnya ya. tadi. Nah, disitulah dibutuhkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Iyalah ya. Apalagi betul. sering jadi pandai tadi. Iya iya pada tua. Ya. Jadi ada pegawai adat namanya. Itu biasa di dalam KAN. Iya. Tapi KAN ini sendiri kan baru satu saja menjadi tungku Iya. dalam tungku tiga sejarangan. Iyalah pada tua. Iya iya. Yang bahagian dari tungku adat lah teman. Iya. Kan ada tungku agama, ada tungku pemerintah. Iya iya. Iya iya pada tua. Jadi tungku agama kan penting sekarang. Iyalah pada tua. Itu iya. yang memang menurut Ambo sangat-sangatlah vital sebab mereka pasti akan bahu-membahu untuk menselaraskan kaidah-kaidah adat dengan kaidah-kaidah hukum Islam Iya. dan terimplementasi sama Iya di pada dalam tua. Iya. kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Iyalah iya pada tua. Ya, kini mungkin kalau kita bahasa kerennya kan ada bahaya-bahaya yang perlu disikapi bersama di setiap pemerintahan nagari seperti narkoba, Iya. seperti mungkin seks bebas, Iya. seperti mungkin apa kalau di situ istilahnya radikalisme atau segala macam. Itu Iya. kan bisa dilakukan penangkalan Iya. bersama-sama, Proteksinya Pak ya. proteksi terhadap anak nagari. Iya Ya, iya. terutama narkoba tadi. Betul betul Kita Pak. mau- Ya. Ya kadang-kadang sedih juga jaliknya Pak. Iya Di betul pada kampung tua. awak masih ada. Betul betul ya. Memang luar biasa Pak pada tua. Ya narkoba ini kalau mau ibaratkan sama dengan udara lah pada tua. Semua lini bisa dia masuki pada tua. Iya, iya. Iya. Benar. Mudah-mudahan lah pada tua dengan adanya pembahasan kita Iya. ya terinspirasi dengan adanya penghulu syarat tadi. Iya, harus Hidupkan kembali. Harus ada. Harus ada pada tua ya. Subhanallah. Iya. Karena dari zaman kerajaan Bagaruyong itu sudah ada. Sudah ada pada tua ya. Iya. Iya. Ada pemerintahan Republik Indonesia tidak ada. Iya iyalah betul betul betul. Iya. Apa kembali kita harus kembali kepada kerajaan? Iya. Iya. Mungkin pada tua. Supaya ada. Iyalah pada tua. Subhanallah. Oke.
Alun-alun di tamanya pada tua. Alun-alun. Ya, Tapi kan lah lewat waktu nak. inilah lampia pada tua. Lah lebih mungkin. Pertanyaan terakhir pada tua. Silakan silakan. Ya. Alhamdulillah cucu papa Pak Datuk tadi telah memberikan suatu nuansa atau edukasi kepada anak kemenakan kita baik yang di ranah maupun di rantau. Insyaallah, insyaallah. Kemanakan pada tua adonan mudo, adonan kacil, adonan gadang. Ya. Kira-kira apa harapan dari pada tua sebagai narasumber sekaligus sebagai pucuk bulek tunggang di kampung halaman terhadap pemahaman Tungku Tiga Sejarangan, Tali Tiga Sepilinggo terhadap generasi muda pada tua, supaya mereka memang benar-benar tidak menyalahartikan, bisa menyaring apa-apa yang datang ataupun masuk di kondisi saat sekarang ini. Silakan pada tua. Kalau ditanya soal harapan, tentu Ambo menginginkan seluruh generasi muda Minangkabau itu menjadi pewaris. Pewarisnya pada tua. Pewaris dari adat budaya Minangkabau itu sendiri. Iya. Ya, kenapa mau katakan pewaris? Karena memang adat Minangkabau itu memiliki dua nilai yang saling bahu membahu, sanda menyanda seperti ba'au dengan tabiang. Iya. Itulah kaidah adat, itulah kaidah sara. Iya. Di saat kita menjalankan kaidah adat, di saat itu pula kita juga harus menjalankan kaidah sara bersamaan. Bersamaan pada tua. Ya. Ya, jadi kalau ditanya harapan, tentu Ambo menginginkan semua generasi Minangkabau itu mengetahui keduanya dan bisa Iya. membedakan. Iya, Ya, iya. untuk adat yang bersifat jahiliyah sudah harus kita tinggalkan. Iya. Tuh harus tuh, karena memang sara mengatur, adat Adat memakai. Apabila diatur oleh adat, kemudian diatur oleh sara dengan sendirinya, seperti bahasa Palembayan mengatakan lex posteriori, Ya. derogat lex anteriori. Ya. Hukum yang baru menggantikan hukum Yang lama. Ya pada tua. Iya, iya. Itu jelas, itu tidak bisa ditawar. Gitu. Harga mati Pak ya. Ya, kalau masih juga ditawar ya berarti tidak memahami konsep Ya. adat. Nah, yang kedua, Tungku Tiga Sejarangan itu filosofi nenek moyang kita. Tak ada kan pernah bisa berdiri dengan baik Ya. kalau sebuah tungku kurang satu. Ya. Nah, dengan sendirinya wali nagari, kan dan alim ulama tadi buatlah kembali struktur pemerintahan nagari yang memang dulu itu sudah ada. Iya pada tua. Ya. Gitu. Jadi sekarang ini memang penghulu adat saja sudah mulai hilang kan. Iya. Sementara ada di beberapa nagari yang penghulu adatnya masih lengkap, tapi penghulu saranya Ya. tidak ada. Tidak ada. Ya. Pasti ada persoalan. Tapi kenapa mau katakan begitu? Karena memang ketiganya saling memberikan kontrol dan kontribusi terhadap nagari itu sendiri. Iya, iya. Contoh tadi Pak bertanya tentang anak di pangku kemenakan di Ya, Banten. Pak Itu Sugianto. seharusnya tidak boleh terjadi Ya. apabila ada nenek mama yang memang melakukan hal itu bisa ditegur kok oleh alim ulama. Karena alim ulama ini memiliki kewenangan untuk membawa seorang penghulu adat untuk ya walaupun mungkin sifatnya tidak diadili atau disidangkan Pak, tapi untuk diperiksa itu kenapa bisa terjadi. Iya, ya pada tua. Iya. Jadi yang disabui tadi apa namanya tuh adat limbago menjadi rajo kan tadi kan. Iya. Kok barani berkato-kato, Iya. tapi dia karena salah, lapang dia berkato jadi usah membuang kawan, gapuk dan usah membuang lama kan gitu. Iya. Nah itu rajo adia, rajo disambah, rajo alim, rajo Disanggah. sanggah. Itu konsep nilai-nilai yang ada di Minangkabau. Kabau. Subhanallah. Begitu, Iya, Pak. iya. Jadi semuanya tuh bukan berarti atau Minangkabau ini lengkap, tidak Pak. Tapi dengan adanya kaidah Islam, Ya. maka yang sudah baik tadi dilengkapi menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Subhanallah. Seperti itu. Ya. Rambo. Iyalah pada tua. Terima kasih pada tua luar biasa. Ya Allah. Nampaknya mudah-mudahan pada tua apa yang Pak Datuk sampaikan yang terakhir Iko bisa memberikan suatu pencerahan kepada generasi muda kita pada tua, terutama anak kemenakan kita, baik yang ada di ranah mohon di perantauan. Insya Allah, insya Allah. Yang jaleh anak kemenakan kami, tungku itu kalau ndak ada cie berarti kuah kita tertunggang ya pada tua. Iyalah. Apalagi gulai kambiang. Rugi kan ya. Untuk itu kami berharap anak kemenakan kami ya dengan adanya edukasi yang kami berikan pada malam kini mudah-mudahan bisa memberikan masukan atau pencerahan terutama di kampung kita. Kalau memang penghulu syara itu ya sebenarnya sudah ada pada tua ya. Iya, Ya belum mungkin bergabung. berlembaga. Belum terlembaga. Karena ini berafiliasi lah istilahnya dengan alim ulama barangkali pada tua. Iya, ya. Mudah-mudahan bisa muncul atau ada nanti di kampung kita ya
yang namanya pangulu syarak tersebut. Pada tua, Iya. kalau di Calia waktulah Palembang malam juga pada tua. Kemudian komentar ataupun status dari dusun kita nampaknya itu yang saja pada tua. Iya. Menonton lagi kepada tua, tapi nak sempat lah status kan itu. Lain mungkin diberikanlah komentar besok untuk minggu besok apa topiknya. Boleh pada tua. Karena itu kalau tidak salah itu usulan. Betul. lupa. Ada pemirsa kita dulu. Ada pemirsa kita Pak apa namanya tuh? Ya, Minta mulu pada topiknya, tua. Iya. Tunggu 3 sajarangan karena di sini banyak orang yang tidak memahami lagi peran dan fungsi masing-masing. Iyalah, betul-betul. Karena kita ambil cuma lupa yang mengusulkan. Iyalah. Nah, bagi dusun yang lain pun juga boleh untuk memberikan usulan judul atau topik yang akan kita bahas. Iya. Walaupun kami dari pimpinan redaksi sudah menyusun beberapa agenda. Tapi kalau ada masukan, kita boleh dahulukan usulan boleh. dari Kita apresiasi pada tua ya. Iya, betul-betul. Iya, luar biasa. Iya. Jadi kita kaji nanti skala prioritas pada tua. Oke. Kalau ada Pak Malisan Mengkuto nih pada tua. ada lah. Lubas hadir kata beliau. Hadir, alhamdulillah. Iyalah. Oke. Baiklah pemirsa, nampaknya pertemuan kita lebih dari 60 menit telah sama-sama kita lalui. Saat-saat berpisah akan kita rasakan, tapi bagi kecil orang juga bawa akhir. Untuk sementara, Ambo akan bersama dulu dengan Pak narasumber kita, pemirsa. Pada tua, sambah salam tiba di pada tua. Menitah. Ya. Maaf pada tua. Menitahlah. Sungguh pun pada tua surang namo sambah nak sarapan nyalah jangku ni mama alim ulama cedak pandai sudah bendang dalam negari. Kapai tampe bertanya, kapulang tampe babarito. Bundukan duang lipapeh rumah nanggadang, sumara alam Minangkabau. Undung-unduang ke Madinah, oyang panji ke Sarugo. Seterusnya kepada generasi muda, parik pagar dalam negari, elok tapian dek dan muda, elok kampung dek dan tua, elok negari dek pangulu, elok masjid dek tuangku, elok rumah dek bundukan duang. Kecimpuang pamenan mandi, rasian pamenan lalok, keindak kesambah jatuh salami, je maaf saja Abang Atok. Sama-sama. Maaf pada tua. Kita. Salam sambahkan, bertibukan balik kepada tua. Kok dicaliak pada tua, ibarat bajaran lah sampai ke Bateh. Kok ibarat balaya lah sampai ke pulau. Nanti niat tanasa dia bawa kini ko pada tua, ya minta izin sifat je kepada tua kini ko. Lah boleh rasanya acara baradek kita malam kita tutup. Segitu sambah kepada tua tu. Lah sampai di Labay Sultan. Sekira pada tua. Yang penitan Labay Sultan ialah kata sabananya ka berundiang dahulu bakudi berundiang dahulu basidina aluh luri menanjane aluh luri menanteno dek bungka menanjubo dek cupa menan baliang menantang adat juga lo. Bana satantang dinan kini tepantang satantang titah dari Pak Labay Sultan tadi kato iyo baterimo kato nan tidak kato mati kato nan untuk kita bicarakan. Dan sebalik daripada itu nan diuji lah rasulullah sampai dan dikawah lah rasul selamat. Kok balai lah sampai ke pulau, kok berjalan lah sampai ke Bateh. Artinya mana apa yang menjadi wujud terima kasih kita menjadi nasar pasu di malam dan sehari kini Allah selamat sambarono. Ya. Sebab pada itu mungkin kok kan kita oleh seketik untuk sebagai kesimpulan. Iya pada tua. Terminologi dari tungku 3 sajarangan dan baktali 3 sepilin itu bermula dari pelaksanaan dari pemerintahan kerajaan Pagaruyung dulu, di mana pada masa itu ada yang namanya Raja 3 Selo. Iya. Raja Alam di Pagaruyung, Raja Adat di Luwo, dan Raja Adat di Raja Ibadat di Sumber Kudus. Nah, implementasi dari 3 raja ini di tiap-tiap nagari itu dibentuklah menjadi penghulu adat, kemudian ada penghulu pucuk, kemudian ada yang disebut dengan penghulu syarak. Iya. Ya. Nah, disebut penghulu pucuk ikut di tiap-tiap negara masing-masing sebutannya berbeda-beda. Iya. Ada yang disebut rajo, ada yang disebut rangkayo, ada yang disebut pemuncak. Iya. Sementara untuk penghulu adat itulah orang yang memerintah di tiap-tiap suku, Iya. di tiap-tiap kaum. Nah, sementara jangan lupa bahwa tungku 3 sajarangan itu selalu ada yang disebut dengan penghulu syarak. Nah, orang ikolah yang memaci di musaji yang menentukan sah dengan batal nan bagelar kati nagari, imam nagari, bilal nagari, dan maulana nagari. Iya. Nah, ketiga suatu pemerintahan itu tetap ada walaupun Pagaruyung sudah runtuh. Iya. Ya,
Nah, dengan adanya ke informasi yang disampaikan oleh Pak Labe Sultan tadi bahwa adat Basandi Sarak Basandi kita ulah di Minangkabau sudah menjadi hukum positif, Ya. maka itu kita harapkan tunggu 3 sejarangan itu betul-betul biar diselesaikan juga secara aktual. Jadi tidak hanya kita fokus kepada nenek mama yang memang menguruskan adat istiadat dan tanah ulayat saja. Ya. Mulailah dipikirkan secara bersama-sama untuk menghidupkan kembali di tiap-tiap nagari penghulu sarak tadi. Ya. Walaupun di zaman dulu disebut imam nagari, khatib nagari, bilal nagari, nah kini mungkin kita boleh gunakan istilah yang lain. Apakah itu tuanku, apakah itu istilah majelis ulama, tapi fungsinya tetap menjalankan fungsi penghulu sarak. Ya. Nah, ketiganya ini adalah satu keharusan yang harus dijalankan sebagai contoh untuk nenek moyang kita di masa dahulu. Nah, lebih daripada itu, kok Aldo terlebih terkurang, Ambo mungkin menyampaikan mohon maaf, kok tak sesuai bari coba labehnya, kok tak sampai kaji jul hakikatnya, namun marifat di Ambo sifat sebagai manusia bersifat salah, hanya Allah yang bersifat khadim. Itu saja yang mungkin bisa mau sampaikan Pak Labe Sultan. Insyaallah itulah bisa kita tutup di acara dari gini. Maaf jolelah Ambo diperbanyak. Sampai pada tua saya kepada Pak Labe Sultan. Sampai pada tua. Sepanjang perintahan pada tua tadi, barancak suruh dengar lelok rupuk diliek. Ya Allah. Jatuh ke langit jadi bintang, terserak di bumi jadi bijo, jatuh ke laut jadi ikan. Baik itu mana kesehnya pada tua. Ibarat bulan sampai walah tidak baca tajo seketik jo. Ya. Maaf pada tua. Kepakai jo pada tua jo. Kita. Ya. Sambah ditibukan. Artinya sepanjang kebaran pada tua tadi rasanya kau pinta lawakan pinta lawa barikan dak lawa laku. Ya. Salembak daripada nonton rasanya ibarat makan di rumah makan bundokan dua mau pada tua. Tambah cie, tambah dua, gratis pula keduanya pada tua. Artinya pada tua lah memberikan kesimpulan. Ya. Kami atas nama host dan juga redaksi dan terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita cucu papahkan pada malam hari ini kok sangat bermanfaat bagi anak-anak kita generasi muda. Insyaallah. Terlembak daripada nonton rasa cameh je canggung pada tua tadi namanya manusia yang bersifat khilaf pada tua. Ya. Allah bersifat kadir. Insyaallah. Ayo, so pribadi sama minta maaf kita pada tua. Sama-sama. Mau yakin pemirsa kita akan memaafkan kita. Insyaallah. Kalau itu pada tua kita nantilah persamaan kita. Ambo siapa pemirsa kita tutup acara kita malam ini. Ya. Pemirsa, lebih sajam kita bertamu membahas tentang Tunku 3 sejarangan kali 3 safilin. Saat berpisah kita akan lalui, tak usah khawatir. Mudah-mudahan umur semua panjang pada tua. Insyaallah. Ya. Minggu di muka kita bersobok balik dalam acara Baradai, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Ambo nampai ke balerong di sinan pidato ambo simak. Ko adoh kata kami nanta dorong, tolong agia maaf dek dun sana. Kami baduo ambo Labe Sultan, beliau Angku Datuk Panjalam mengucapkan ribuan terima kasih. Sampai jumpa di Munggo Kamuko di episode yang sama. Suara Minang TV, suaranya orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubas.